Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita masuk ke sesi terakhir ya untuk pembagian jasa langsung. Kita coba lihat untuk pendahuluan dulu ya. Pembagian jasa langsung terdapat komponen kelompok pendamping atau asisten. Contoh yang diambil ini perawat yang berada di ruang bedah sentral ya, kamar bersalin atau VK, perawat jalan, IGD, ICU, HD maupun ranap. Ya, sebelum era prospective payment system ini menggunakan tarif rumah sakit, maka pada ruang rawat khusus ya seperti ICU, ICCU, PICU, NICU dan juga HCU akan menghasilkan jaspel yang lebih besar dibandingkan ruangan lain. Pada era prospective payment system ini, perawatan pasien di ruangan tersebut lebih menghasilkan nilai defisit atau minus dikarenakan akomodasi dan penggunaan alat canggih seperti ventilator, infus pump maupun ceiling pump ya. Sehingga ruang yang membutuhkan asuhan perawatan total, pendapatan dari jasa langsung perawat sangat kecil. Hal-hal yang disepakati oleh rumah sakit ini berdasarkan jenis pekerjaan dikenal dengan perawat klinis ya, atau PK, yaitu perawat pelaksana dan perawat manajer yang terdiri dari KARU. KARU itu kepala ruangan ya, koordinator keperawatan, supervisor keperawatan, pengawas keperawatan dan lain sebagainya. Setiap ruangan memiliki JLP yang terkumpul dan dikelola oleh bidang keperawatan atau tim khusus yang dibentuk. Ketentuan JLP ini besarnya JLP untuk PK dan PM dengan proporsi yang telah disepakati dan ditetapkan. Dari JLP PK atau perawat klinis ini ditetapkan sebagai JLP PK bersama yang diperuntukkan dengan pembagian menggunakan indikator kinerja unit. Dari JLP PK ini dikembalikan sebagai JLP PK ruangan yang diperuntukkan bagi seluruh perawat klinis ruangan bersangkutan termasuk kepala ruangan ya, yang pembagiannya menggunakan indikator kinerja individu. Hal yang disepakati juga dari rumah sakit adalah dari pengambilan JLP perawat manajer ini diatur pembagiannya menggunakan instrumen penilaian indeks perawat manajer. Indeks kinerja unit PK menggunakan indikator credentialing, unit kerja dan posisi. Indeks kinerja individu PK menggunakan indikator performance, disiplin dan komplain. Dan indeks perawat manajer dibedakan berdasarkan jabatan, apakah pengawas keperawatan, supervisor keperawatan, kepala ruangan dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh ya untuk indeks kinerja unit perawat klinis ya. Ini indeks kinerja unit ya, credentialing, unit kerja, posisi jabatan ya, ini PK1, PK0 ya nilainya 1 ya, PK1 nilainya 2, PK2 nilainya 3, PK3 nilainya 4. Untuk unit kerja, untuk rawat jalan ini nilai 1 ya. Semakin rendah risikonya, semakin kecil nilainya. Ranap non infeksius 1,5 ya, infeksius ranap infeksius di 2 ya, ini untuk yang ruangan-ruangan yang membutuhkan keterampilan khusus ya, IGD, OK, VK, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU maupun HD nilainya 3 ya. Kembali kredensialing ini nanti merupakan penilaian ya secara keseluruhan yang dinilai oleh satu lembaga atau intern dari rumah sakit untuk menilai dari mulai kelengkapan administrasi, STR, SIP maupun dari keterampilan soft skill yang mereka punyai seperti itu. Semakin kecil nilainya maka nilainya juga akan semakin kecil. Posisi jabatan ya, ini untuk pelaksana akan nilainya 1 ya, PJ shift ini 1,5, ketua tim 2 dan clinical instructor CI ini 3. Jadi makin tinggi jabatannya maka akan semakin tinggi nilai yang akan diperolehnya. Ini untuk IKI ruangan, indeks kinerja individu ruangan. Ini ada performance, disiplin, komplain ya. Semakin baik maka akan semakin tinggi nilainya, baik itu performance, disiplin maupun komplain. Komplainnya makin tidak ada komplain maka akan semakin besar nilainya. Yang ini untuk indeks perawat manajer ya. Kepala ruangan ini 1 ya, supervisor keperawatan ini 0,85 dan staf bidang keperawatan ini 0,5.
Nah, kita coba contoh model pembagian jasa langsungnya. Ini ketentuannya seperti ini ya. Ini dapat berubah tergantung dari kondisi di rumah sakitnya. Kesepakatan rumah sakit. Disepakati bahwa JLP-PK ini perawat klinis 85%, untuk JLP-PK bersama sebesar 59,5%, dan JLP-PK ruangan sebesar 25,5%. Sementara JLP manajer ini sebesar 15% ya. Soalnya ruang mawar pada Januari 2020 mendapatkan jasa langsung perawat sebesar 30 juta. Maka pembagian jasa langsung perawatannya adalah, kita hitung satu-satu ya. JLP-PK bersama ini seluruhnya 59,5%, dari sini dikali dengan 30 juta, sekitar 17.850.000 ya. Dibagikan ke seluruh perawat kecuali PM, perawat manajer. Nah, JLP-PK ruangan ini sebesar 25,5% ya, dikali 30 juta. Nah, dapatkan 7.650.000. Dibagikan ke seluruh perawat ruang mawar termasuk kepala ruangan. Nah, sementara JLP-PM ini 15% ya, tadi 15% dikali dengan 7 juta, ini 4.500.000 dibagikan ke seluruh perawat manajer. Seperti itu. Jadi nanti semakin besar ya jasa yang akan didapatkan, maka pembagiannya juga akan semakin besar seperti itu. Tapi ini presentasinya harus disepakati oleh tiap unit di rumah sakit. Ada timnya yang akan menggodok sehingga didapatkan kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak. Ya, demikian kuliah tentang pembagian jasa langsung di perawat ya contohnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.